Duryodhana tewas sesuai swadharmanya. Duryodhana sedih mendengar berita gugurnya Karna. Mahaguru Kripa kasihan kepadanya dan mencoba menghiburnya dengan menasihati putra mahkota itu bahwa jika perang dilanjutkan, tidak ada yang akan memetik kebahagiaan, yang ada hanyalah kehancuran. Kata Kripa, didorong nafsu besar dan ambisi, kita korbankan banyak orang dalam perang ini, walaupun mereka rela mengorbankan jiwa mereka. Sekarang, satu-satunya jalan yang masih bisa kita tempuh untuk menghindari kemusnahan adalah berdamai dengan Pandawa. Duryodhana, sebaiknya perang ini kita hentikan. Duryodhana menjawab dengan nada perih. Mungkin dulu itu bisa dilakukan. Sekarang sudah terlambat. Perundingan seperti apa yang bisa kita usahakan ketika darah sudah tertumpah dan sudah tak terbilang korban berjatuhan di kedua pihak? Kalau aku menyerah untuk menghindar kemusnahan Kaurawa dan sekutunya, siapakah yang tidak akan mengutuk dan menyumpahi aku? Kebahagiaan seperti apa yang dapat kurasakan jika aku mundur sebagai pengecut? Kegembiraan seperti apa yang dapat kunikmati dalam kemegahan kerajaanku setelah semua saudara, keluarga, dan kawanku tewas? Tidak, setapak pun aku tidak akan mundur. Kata-kata Duryodhana yang penuh kepahitan sekaligus menunjukkan kekerasan hatinya disambut dengan sorak-sorai oleh bala tentara Kaurawa. Kemudian mereka memilih Salya sebagai Mahasenapati yang akan memimpin Kaurawa dalam pertempuran melawan Pandawa. Salya, seperti para kesatria besar yang telah mendahuluinya, adalah kesatria sakti, perkasa, dan sudah sangat berpengalaman. Ia juga ahli siasat perang. Di bawah pimpinan Salya, semangat Kaurawa kembali berkobar dan mereka melancarkan serangan dengan hebat. Di pihak Pandawa, pimpinan dipegang oleh Yudhishthira. Ajaib, kesatria yang dilahirkan dengan budi pekerti lembut itu ternyata bisa bertempur dengan garang melawan pamannya sendiri. Pertempuran antara Salya dan Dharmaputra berlangsung sengit. Sementara itu, putra-putra Dhritarashtra yang masih hidup, kecuali Duryodhana, bersama-sama menyerang Bimasena. Yudhishthira terus-menerus memanah Salya sampai Mahasenapati itu tampak seperti landak karena puluhan anak panah yang menancap di tubuhnya. Darah mengucur dari luka-lukanya. Akhirnya, Yudhishthira melemparkan tombaknya tepat mengenai dada Salya. Mahasenapati itu langsung roboh menemui ajalnya. Sementara itu Bimasena yang bersumpah akan menghabisi putra-putra Dhritarashtra membalas keroyokan Kaurawa dengan garang. Diayun-ayunkannya gada saktinya. Ia mengamuk membabi buta, didorong dendam yang dipendam selama 13 tahun. Satu demi satu, musuh bertumbangan, bagaikan tanaman perusak yang ditebas oleh peladang yang menyangi kebunnya. Waktu melancarkan gempuran terakhir, Bimasena berkata, "Hidupku di dunia ini tidak sia-sia karena aku telah memenuhi sumpahku. Sekarang aku tinggal membunuh Duryodhana." Di medan yang lain, Sakuni menggempur pasukan Pandawa yang dipimpin Sahadewa. Setelah bertempur beberapa lama, Sahadewa melepaskan anak panahnya yang bermata pedang sambil berteriak lantang, "Bedebah, ini buah dosa-dosamu yang tak terampuni." Anak panah itu melesat menembus leher Sakuni dan memenggal kepalanya yang kemudian jatuh terguling-guling di tanah. Seperti biasa, Maharaja Dhritarashtra yang buta menyaksikan pertempuran itu lewat laporan Sanjaya, penasihatnya yang terpercaya, yang mempunyai kesaktian bisa melihat dari jauh. Mendengar laporan Sanjaya bahwa putra-putranya telah tewas, Dhritarashtra berkata sedih dan putus asa, "Oh Sanjaya, bagaikan pohon-pohon kering dimakan api, anak-anakku musnah dalam peperangan ini. Karena Duryodhana berkepala batu, anak-anakku dibunuh oleh Bimasena yang ingin balas dendam. Sungguh, putra Batara Bayu itu memiliki kekuatan seperti dewa kematian. Ya tuanku Raja, bala tentara tuanku yang terdiri dari 11 aksohini atau 11 divisi telah musnah. Dari beratus-ratus raja, putra mahkota, bangsawan,
dan kaum kesatria yang rela mengorbankan jiwa raga mereka demi kita. Tinggal Duryodhana yang masih kelihatan tegak di medan pertempuran. Tetapi tubuh putra tuanku itu penuh luka, kata Sanjaya. Ketika tidak berhasil mengumpulkan sisa bala tentara Kaurawa, Duryodhana jatuh dari keretanya dengan tangan masih memegang gada. Diam-diam ia lari ke tepi telaga. Ia kehausan dan sekujur tubuhnya terasa panas. Sampai di sana, ia menjatuhkan badannya di tepi telaga yang airnya sangat bening. Pikiran Duryodhana melayang jauh. Benar kata Widura yang pernah meramalkan apa yang akan terjadi, katanya dalam hati. Tetapi, apa gunanya kesadaran yang datang sangat terlambat? Setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti membuahkan hasil yang setimpal. Itulah karma pala atau hukum kehidupan. Sementara itu, Yudhistira dan saudara-saudaranya terus mencari-cari Duryodhana. Akhirnya mereka menemukannya sedang terlungkup di tepi telaga. Yudhistira mendekatinya dan berkata lantang, "Duryodhana, setelah sanak saudaramu dan ratusan ribu prajurit yang tidak berdosa tewas demi membela dirimu, masihkah engkau berani mengangkat wajahmu? Di mana keangkuhanmu yang selalu kau pamerkan di depan kami? Apakah engkau tidak punya malu sedikit pun? Ayo, kita bertarung. Buktikan bahwa kau terlahir sebagai kesatria yang tak takut bertempur dan tak takut mati." Mendengar kata-kata itu, Yudhistira memandang tajam wajah Yudhistira dan menjawab dengan gagah, "Oh, ternyata kamu, Dharma Putra. Aku datang ke telaga ini bukan untuk bersembunyi, bukan karena takut. Aku datang ke telaga ini karena aku kehausan dan sekujur tubuhku terasa panas. Aku tidak takut mati, tetapi aku juga tidak ingin hidup lebih lama. Apa gunanya bertempur lagi? Dunia ini sudah tak berarti apa-apa lagi bagiku. Siapa lagi yang harus aku bela mati-matian? Tak ada. Semua kesatria di pihakku telah tewas. Aku tak ingin menguasai kerajaan Hastina. Kuserahkan semua milikku kepadamu. Tak perlu lagi bertarung. Nikmatilah kedaulatanmu. Takkan ada yang berani menggugatmu." Dharmaputra menanggapi, "Alangkah baiknya engkau sekarang. Padahal dulu, ketika kami mengusulkan perdamaian dan hanya meminta 5 desa, engkau menolak mentah-mentah. Sekarang dengan mudahnya engkau katakan bahwa kami boleh mengambil semua milikmu. Ketahuilah, kami berperang bukan demi tanah kerajaan. Kami berperang demi menegakkan keadilan. Masih perlukah kusebutkan semua dosamu, kejahatan, dan penghinaanmu terhadap Draupadi? Tak mungkin kami lupakan. Dan takkan lunas kau bayar dengan hartamu. Penghinaan itu hanya akan lunas terbayar dengan nyawamu." Mendengar kata-kata Yudhistira, Duryodhana bangkit, berdiri tegak, lalu berkata keras sambil mengayun-ayunkan gadanya, "Ayo maju satu persatu. Aku sendirian, kalian berlima. Kalian tentu tidak akan mengeroyok aku, karena senjataku hanya gada ini dan tubuhku sudah lemas penuh luka. Tentu saja kami tidak akan mengeroyok engkau. Engkau lemas, penuh luka, dan tak berdaya. Tapi katakan apa yang telah kalian lakukan terhadap Abimanyu hingga dia mati secara mengenaskan. Dasar manusia berwatak jahat. Ketika terpojok tak berdaya, kau baru sadar dan bicara tentang dharma, budi pekerti, dan kehormatan seorang kesatria. Ayo, siapkan dirimu. Pilih salah satu di antara kami untuk bertarung denganmu. Mati masuk surga atau menang jadi raja di raja," kata Yudhistira. Duryodhana memilih Bimasena yang perawakannya sebanding dengannya. Kecuali itu, mereka juga sama-sama mahir menggunakan gada. Maka terjadilah pertempuran sengit antara Duryodhana dan Bimasena. Kedua kesatria itu sama kuatnya. Air berbecik setiap kali gada-gada mereka beradu. Sulit memperhitungkan siapa yang akan menang. Ketika pertarungan masih berlangsung seru, tiba-tiba Krishna mengingatkan Arjuna tentang kutub pastu Resi Maitreya, yaitu bahwa Duryodhana akan menemui ajalnya jika pahanya bisa diremukkan. Bimasena mendengar apa yang dikatakan Krishna kepada Arjuna. Ia seperti mendapat kekuatan baru. Dengan garang, ia melompat dan menerkam Duryodhana,
lalu dengan sekuat tenaga menghantamkan gadanya ke paha putra mahkota Kaurawa itu. Duryodhana roboh. Bhimasena menyegapnya ketika Duryodhana masih tergeletak lemas. Bhimasena menginjak-injak tubuh kesatria Kaurawa itu, kemudian menumbukkan kepala Duryodhana ke lututnya. Hentikan Bhimasena, ia telah membayar hutangnya. Duryodhana adalah putra mahkota dan sepupu kita. Tidak patut engkau menginjak-injak kepalanya, teriak Dharmaputra. Krishna berkata, orang durhaka ini akan segera mati. Hai putra-putra Pandu, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Meskipun keadaannya sudah parah, Duryodhana masih sempat berkata dengan marah kepada Krishna, dengan kelicikanmu, engkau telah membuat banyak kesatria tewas. Kau tak mungkin menang kalau bertempur sesuai tradisi kesatria dan aturan perang ketika melawan Karna, Drona, dan Bhisma. Apakah engkau tidak malu? Duryodhana, sia-sia engkau salahkan orang lain. Kerakusan dan ambisimu akan kekuasaan telah menuntunmu untuk menimbun dosa dan kejahatan. Sekarang engkau memetik buahnya, jawab Krishna. Tidak seorang pun dapat mengubah hati Duryodhana, kecuali sampai ke lubang maut sekalipun. Tidak seorang pun dapat mematahkan semangatnya, sekalipun napas terakhirnya sudah sampai lehernya. Dengan sombong ia membalas kata-kata Krishna. Bedebah, sebagai putra mahkota, aku setia dan murah hati kepada para sekutuku, yaitu musuh kalian. Semua kenikmatan duniawi yang diimpikan semua orang dan tak mudah didapat bahkan oleh para raja sekalipun, sudah kucecap sepuas-puasnya. Kini, mati sebagai pahlawan perang adalah kehormatan besar bagiku. Dengan senang hati, aku akan segera menggabungkan diri dengan saudara-saudaraku dan teman-temanku di surga. Mereka pasti akan gembira menyambutku. Tapi, lihat dirimu, engkau akan tinggal sendirian di dunia ini. Kau akan kehilangan segalanya, kecuali kutuk dan caci maki kaum kesatria. Aku tidak marah, kepalaku injak-injak Bima. Walaupun aku tidak berdaya dan pahaku buntung, aku tak peduli. Sebentar lagi aku mati dan tubuhku akan menjadi santapan burung-burung bangkai. Ketika perang hampir selesai, Balarama kakak Krishna sampai di medan Kurukshetra. Ia masih sempat melihat pertarungan antara Duryodhana dan Bhimasena, dan bagaimana Bhimasena meremukkan paha serta menginjak-injak kepala Duryodhana. Ia sangat marah melihat kesatria Pandawa itu melanggar aturan perang dan tega berbuat keji kepada lawannya yang tak berdaya. Hentikan! Kalian tidak mengindahkan aturan perang. Engkau menyerang musuhmu di bagian bawah perut. Engkau menyerang musuh yang sudah tak berdaya dan tak kuasa melawan. Bima, tindakanmu sungguh keji dan memalukan, teriaknya kepada Bhimasena. Setelah berkata demikian, ia berpaling kepada Krishna, adiknya. Adikku, engkau melihat tapi membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Aku tidak dapat mengerti. Kalian yang mengaku berdarah kesatria dan menjunjung dharma, ternyata justru melakukan adharma. Sambil berkata demikian, Balarama maju. Wajahnya merah padam. Ia mengangkat senjata lukunya yang perkasa, sama perkasanya dengan senjata cakra milik Krishna. Sendiri ia menghadapi Bhimasena. Krishna bingung melihat perbuatan kakaknya. Segera ia berlari menghalang-halangi Balarama yang ingin mendekati Bhimasena. Katanya, Pandawa adalah kawan dan kerabat kita. Mereka menjadi korban kejahatan dan penghinaan Duryodhana yang tak terderitakan. Ketika Draupadi dihina di dalam suasana persidangan dan di depan orang banyak, Bima bersumpah akan membunuh Duryodhana dengan cara demikian, dan cara itu sesuai dengan kutub pastu Resi Maitreya yang pernah dihina Duryodhana. Setiap orang tahu tentang sumpah Bima. Jangan biarkan kemarahanmu mempengaruhi penilaianmu dan jangan berlaku tidak adil terhadap Pandawa. Sebelum mengutuk Bima, seharusnya kau pertimbangkan dulu semua kejahatan yang pernah dilakukan Kaurawa terhadap Pandawa. Engkau harus adil. Jangan menilai suatu peristiwa lepas dari hubungannya dengan berbagai peristiwa sebelumnya.
Zaman Kali Yuga tidak akan tiba kalau zaman-zaman sebelumnya tidak menyebabkan ia tiba. Itu hukum hidup bahwa Bima menghantam Duryodhana di bawah perut itu tak dapat disalahkan jika kita tahu bagaimana kejahatan Duryodhana terhadap Pandawa. Duryodhana yang menyuruh Karna menusuk Abhimanyu dengan tombak dari belakang dan mengeroyok putra kesayangan Arjuna itu serta membunuhnya dengan keji. Sejak lahir, Duryodhana selalu melakukan kejahatan yang menghancurkan rakyatnya. Membunuh orang sejahat Duryodhana bukanlah dosa. Bima sendiri telah menjalani hukuman atas kesalahan-kesalahannya. Tidak lamanya ia menekan nafsu dan pikiran-pikiran jahatnya. Duryodhana tahu bahwa Bima telah bersumpah akan membunuh dirinya dengan meremukkan pahanya. Ketika menantang Pandawa, tentu ia sudah memperhitungkannya. Sekarang pertimbangkanlah kesalahan apa yang diperbuat Bima. Pandangan Balarama tetap tidak berubah, walaupun telah mendengar penjelasan Krishna. Tetapi amarahnya berkurang. Ia menanggapi Krishna dengan berkata, Duryodhana akan mencapai surga dan tinggal di tempat yang telah disediakan bagi para kesatria yang gagah berani. Kemasukan Bimasena telah tergoda oleh perbuatannya sendiri. Sampai kapanpun, orang akan membicarakan putra Pandu yang merendahkan diri dengan melanggar aturan perang ketika menyerang Duryodhana. Perbuatan itu akan menodai nama baiknya selama-lamanya. Saat telah berkata demikian, Balarama meninggalkan tempat itu dan kembali ke negerinya. Sementara itu, Yudhistira sedih melihat tindakan Bimasena yang keji terhadap sepupunya. Ia tak bisa berkata-kata. Banyak pelanggaran aturan perang yang dilakukan kedua pihak membuat Yudhistira sadar bahwa runtuhnya kemegahan bangsa Bharata akan segera terjadi. Ia tahu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan Kaurawa terhadap Pandawa. Ia tahu betapa besar dendam yang berkobar di hati Bimasena. Yudhistira tak bisa menyalahkan Bimasena karena ia tahu ketulusan hati saudaranya itu. Demikian pula terhadap Duryodhana, sepupunya itu selalu dipengaruhi oleh nafsu iblis dan tak pernah menunjukkan sikap dan perbuatan baik terhadap dirinya yang selaras dengan keturunannya sebagai kesatria. Ketika Krishna bertanya mengapa ia diam saja dan tak membalas kata-kata Balarama, ia menjawab, Duryodhana sudah kita taklukkan. Apa gunanya memperdebatkan aturan atau undang-undang? Apakah pekerjaan kita hanya menilai kesalahan orang lain yang dilakukan karena dendam, kesumat yang tak mengenal batas? Arjuna yang sangat cerdas dan memiliki pandangan jauh ke depan tidak berkata-kata. Baginya, tidak ada lagi yang harus dikatakan. Membenarkan perbuatan Bimasena atau mengutuk Duryodhana tak ada gunanya, walaupun mereka yang ada di situ menyumpahi perbuatan-perbuatan Duryodhana di masa lampau. Krishna berkata lagi, wahai kaum kesatria, tidak pantas kita merendahkan martabat musuh yang sudah kalah dan sedang menunggu ajalnya. Ia orang bodoh yang memetik buah perbuatannya sendiri. Ia terjerumus karena bergaul dengan manusia-manusia terkutuk dan terseret menuju keruntuhannya sendiri. Mari kita pergi dari sini. Sebelum Pandawa meninggalkan tempat itu, Duryodhana yang terbaring tak berdaya masih sempat menyumpai Krishna yang ia anggap sebagai sumber kejahatan Pandawa. Ia menyumpai Krishna yang memberi isyarat kepada Bimasena agar meremukkan pahanya dengan pura-pura bercakap dengan Arjuna. Duryodhana juga menuduh Krishna telah menyebabkan kematian Bhisma dengan menjurus Srikandi menghadapi Bhisma. Krishna juga menyebabkan kematian Mahaguru Drona dengan menyuruh Dharmaputra berbohong. Krishna pula yang menyuruh Arjuna membunuhnya ketika kesatria itu sedang berjongkok memperbaiki keretanya yang rusak. Krishna juga menyebabkan kematian Raja Sindhu dengan menciptakan malam di medan Kurukshetra dan membiarkan Drishtadyumna membunuh Drona yang sedang beryoga. Duryodhana berteriak menyumpai Krishna, "Bedebah, dasar anak budak, bukankah ayahmu budak kangsa? Engkau tidak pantas berkawan dengan kesatria. Dasar manusia penuh dosa. Wahai putri Dewi Gandhari, jangan biarkan amarahmu menyakiti saat-saat terakhirmu.
kejahatan dan kesalahan mula yang membuatmu mendapat menghadapi maut saat ini. Jangan melemparkan dosamu ke orang lain. Engkaulah biang keladi perang ini. Kematian mereka yang kau sebut-sebut itu adalah perbuatanmu juga. Mereka menjadi alat untuk menebus dosamu. Engkau telah membayar semua itu dengan jiwa ragamu. Berbahagialah engkau nanti di surga yang disediakan bagi mereka yang gugur di medan perang. Demikian kata Krishna. Krishna, aku akan pergi ke surga menemui saudara-saudaraku dan teman-temanku. Tetapi engkau dan Pandawa akan tetap tinggal di dunia untuk menghadapi penderitaan. Siapa yang lebih baik, engkau atau aku? Engkau masih hidup dan harus berbelasungkawa atas kematian kawan-kawanmu. Kemenangan yang engkau cari di medan pertempuran tiada lain hanyalah timbunan debu yang menutupi mulutmu. Selamat tinggal. Demikianlah Duryodhana menghembuskan napasnya yang terakhir setelah sempat memaki-maki dan menyumpah-nyumpah. Aswatthama mendengar berita tentang pertarungan Duryodhana dan Bimasena dan tentang remuknya paha Duryodhana karena Bimasena tidak mengindahkan aturan pertarungan 1 lawan 1. Ia juga mendengar kisah kematian ayahnya di tangan Pandawa dengan tipu muslihat kasar dan pembunuhan keji. Hati serasa terbakar dan amarahnya sampai ke ubun-ubun. Segera ia pergi mencari Duryodhana. Kalau putra mahkota itu masih hidup, ia mendapati putra mahkota itu masih hidup meskipun luka-luka di tubuhnya sangat parah. Di hadapan Duryodhana, ia bersumpah akan menghabisi Pandawa. Walau tubuhnya remuk, semangat Duryodhana tetap membaca. Kepada yang ada di dekatnya, ia membisikkan agar Aswatthama dilantik menjadi Mahasetapati meskipun tidak ada lagi pasukan yang harus dipimpinnya. Kemudian Duryodhana berpesan kepada pemuda itu, Aswatthama, semua harapanku kuletakkan di atas pundakmu. Pimpinlah mereka yang masih hidup. Kemudian Aswatthama bersama Kripa dan Kritawarma meninggalkan Duryodhana. Mereka menembus hutan ketika matahari telah terbenam. Sampai di bawah sebatang pohon beringin rindang, mereka berhenti melepaskan lelah. Begitu merebahkan badan, Kripa dan Kritawarma langsung tertidur. Tetapi Aswatthama tidak bisa memejamkan mata. Amarah dan dendam kesumat membuat sekujur tubuhnya terasa panas. Maka malam itu suasana di dalam hutan sepi. Sesekali terdengar derik binatang malam dan kesiu hantu-hantu hutan yang memecah kesunyian. Pikiran Aswatthama melayang dan ia mencoba mencari cara untuk melaksanakan sumpahnya, yaitu memusnahkan Pandawa. Selagi berpikir demikian, sambil terlentang memandang langit, ia melihat beratus-ratus burung gagak tidur nyenyak di dahan-dahan pohon beringin. Sesekali 1-2 burung berisik berusaha terbang. Aswatthama memperhatikan dahan-dahan yang bergerak-gerak. Ia melihat beberapa ekor burung hantu yang dengan galak menyerang gagak-gagak yang tak bisa melihat di malam hari. Mula-mula mereka menyerang dari satu arah, kemudian menyerang dari kiri dan kanan, membuat burung-burung gagak itu gaduh berterbangan tak tentu arah. Ada yang bertumbuk ke batang pohon beringin, tak terbilang banyaknya yang mati berjatuhan dan menjadi santapan burung-burung hantu itu. Terpikir oleh Aswatthama bahwa cara burung-burung hantu itu memangsa gagak-gagak yang sedang tidur dapat ditirunya untuk menghabisi Pandawa di waktu malam. Kalau Pandawa tega menghabisi nyawa musuhnya yang tak berdaya, apa salahnya kalau kita menyerang mereka di malam hari ketika mereka sedang tidur nyenyak? Apa salahnya siasat seperti ini? Bukankah Pandawa berhasil mengalahkan Kaurawa dengan bermacam-macam siasat curang? Tak ada jalan lain. Siasat harus dibalas dengan tipu daya. Demikian pikir Aswatthama. Kemudian ia membangunkan Kripa dan menyampaikan rencananya untuk menyerang Pandawa di malam hari ketika mereka sedang tidur nyenyak. Dengan heran, Mahaguru Kripa menjawab, cara-cara seperti itu tidak boleh dilakukan. Salah, semua salah. Kalian membuat dosa besar.
tak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Seseorang diserang ketika sedang tidur nyenyak. Sungguh itu suatu kejahatan yang mengerikan. Lebih-lebih jika dilakukan oleh para kesatria. Tidak Aswatama. Sadarlah Aswatama, untuk siapa kita berbuat demikian? Bukankah hampir semua orang yang kita bela, untuk siapa kita rela mengorbankan jiwa dan raga, telah menemui ajalnya? Kita telah menunaikan tugas kita secara terhormat dan dengan penuh pengabdian. Kita telah bertempur mati-matian demi Duryodhana, tetapi kita tidak selalu menang. Bukan salah kita. Lagi pula, perang ini bisa dikatakan sudah selesai. Bertempur tanpa tujuan jelas adalah gila. Baiklah, kita temui saja Dhritarashtra dan Dewi Gandhari, dan kita bersiap untuk menerima perintahnya. Kita minta nasihat Widura apa yang sebaiknya kita lakukan. Mendengar kata-kata Kripa, hati Aswatama bertambah panas. Ia tidak peduli pendapat orang lain dan menganggap pendapatnya sendiri yang benar. Dia minta Kripa dengan mengatakan bahwa pihak Pandawa lah yang sebetulnya berdosa, yang membunuh ayahnya tidak secara kesatria, yang membunuh Duryodhana tanpa mengindahkan aturan pertarungan 1 lawan 1. Apa yang kukatakan ini benar dan bertujuan mulia, yaitu menunjukkan kesetiaanku kepada ayahku dan rajaku. Aku harus membalas kematian ayahku. Aku tidak akan mengubah rencanaku. Malam ini juga, aku akan berangkat melaksanakan rencanaku. Akan kuhabisi Pandawa dan Drishtadyumna ketika mereka sedang tidur nyenyak. Demikian kata Aswatama dengan berapi-api. Kripa dan Kritawarma mencoba menyabarkannya dengan memberi nasihat. Aswatama, kau kesatria yang terhormat dan ternama di mata kawan maupun lawan. Tingkah laku dan sopan santunmu selama ini menjadi teladan bagi kesatria-kesatria muda. Jika ia membunuh orang yang sedang tidur, kehormatan dan nama baikmu akan rusak. Tetapi Aswatama tidak bisa dihalangi. Ia mengingatkan Kripa dan Kritawarma akan kejahatan Pandawa yang telah membunuh ayahnya dan merusak Dharma. Katanya, Dharma apakah yang masih ada dan harus kita ikuti? Jika membunuh lawan ketika lawan sedang tidur nyenyak dianggap tidak melanggar Dharma, lalu apa namanya pembunuhan kejam terhadap ayahku? Jika karena ini kelak aku harus terlahir kembali sebagai burung pemakan bangkai, aku tidak peduli. Akan kujalani inkarnasi itu dengan senang hati. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban, Aswatama mempersiapkan keretanya. Tunggu dulu Aswatama. Kita tidak setuju dengan keputusanmu, tetapi kami juga tidak bisa membiarkan engkau pergi sendirian. Apapun yang kau lakukan, kami akan menyertaimu. Dosamu adalah dosa kami. Setelah berkata demikian, Kripa dan Kritawarma menyusul Aswatama. Malam itu, ketika bulan mati dan langit kelam, mereka berangkat ke perkemahan Pandawa. Sampai di dekat kemah Drishtadyumna, mereka berhenti sesaat mengamat-amati segala sesuatu di sekitar kemah itu. Suasana sangat sepi. Dengan hati-hati, mereka menyelinap ke dalam kemah Drishtadyumna yang tampak sedang tidur nyenyak. Aswatama melompat ke ranjang kesatria Pancala itu, kemudian mencekiknya. Setelah Drishtadyumna lemas, ia memukul kepalanya dengan benda keras sehingga kakak Draupadi itu menemui ajalnya. Cara yang sama dilakukannya terhadap semua anak-anak Draupadi, yaitu Pratibindya, Srutasoma, Srutakriti, Satanika, dan Srutakarman. Tak banyak waktu lagi. Sebelum langit timur menjadi terang, mereka membakar pengemahan Pandawa. Api segera berkobar, menjilat-jilat ke angkasa. Prajurit-prajurit yang terjaga berusaha melarikan diri, tetapi tak terbilang mereka yang mati terbakar di dalam maupun di luar perkemahan karena tak sempat melarikan diri. Kita telah lakukan tugas kita sebagaimana mestinya. Marilah kita kembali ke tempat Duryodhana. Siapa tahu ia masih hidup. Mendengar hasil kerja kita malam ini, ia pasti puas. Aswatama mengajak Kripa dan Kritawarma cepat-cepat meninggalkan perkemahan itu.
Karena serbuan Aswatama, semua bala tentara Pandawa musnah, hanya 7 yang selamat. Di pihak Kaurawa hanya ada 3 orang, yaitu Aswatama, Kripa, dan Kritawarma. Tetapi Duryodhana masih hidup. Setelah mendengar laporan Aswatama, Duryodhana berkata, "Aswatama, engkau telah menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tidak juga kesatria besar seperti Bhisma dan Karna. Engkau telah membesarkan hatiku, dan sekarang aku bisa mati dengan bahagia." Setelah berkata demikian, akhirnya Duryodhana menghembuskan napas penghabisan dengan tenang. Air mukanya membayangkan kebahagiaan abadi. Tidak dapat dibayangkan betapa sedihnya Yudhistira ketika mendengar pasukannya dihabisi musuh di waktu malam. Ketika kemenangan sudah di tangan, tiba-tiba kekalahan harus diterima. Anak-anak Draupadi yang selama perang berlangsung dapat diselamatkan dari musuh, sampai saat ketika Karna menjadi senapati, tiba-tiba mati tak berdaya sebagai anak ayam disergap musang lapar. Pandawa membiarkan diri mereka dihancurkan seperti kapal dagang yang berlayar pulang membawa untung besar dari negeri-negeri jauh. Tapi tiba-tiba tenggelam di muara sungai di negeri sendiri. Draupadi tak kuat menanggung duganya. Ia menangis di dada Dharmaputra. "Tak adakah yang dapat membalas bela untuk anak-anakku yang tidak berdosa? Ini akibat perbuatan Aswatama yang terkutuk," katanya dengan suara terputus-putus. Mendengar kata-kata Draupadi, Pandawa segera pergi mencari Aswatama kemana-mana. Aswatama melarikan diri ke tepi sungai Gangga dan bersembunyi di dalam kuil pemujaan bagawan biasa. Ketika melihat Pandawa dan Krishna datang mendekat, Aswatama melemparkan sehelai rumput sambil mengucapkan mantra sakti. "Semoga dengan ini bangsa Pandawa musnah dari permukaan bumi." Helai rumput itu terbang menuju Dewi Utari yang sedang mengandung putra Abimanyu. Bayi dalam kandungan itu nyaris terbunuh oleh rumput dan mantra Aswatama. Untunglah Krishna sempat menyelamatkannya dengan mengucapkan mantra yang membuat semua keinginan Aswatama tak terkabul. Kelak, bayi itu lahir selamat dan diberi nama Parikesit. Kemudian, Aswatama menanggalkan permata indah kemilau yang menempel di kepalanya yang merupakan bagian kekuatannya. Ia memberikan permata itu kepada Bimasena sebagai tanda pengakuan kekalahannya. Seizin Bimasena, ia pergi ke hutan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan bersamadi. Bimasena menyerahkan permata itu kepada Draupadi sambil berkata, "Wahai putri pujaan Pandawa, terimalah permata ini. Orang yang membunuh anak-anak kita tercinta telah lenyap dari bumi. Duryodhana sudah musnah dan Dursasana sudah kuisap darahnya. Aku telah membalas bela untuk sanak kerabat kita. Hutangku kepadamu sudah kulunasi." Dewi Draupadi menerima pemberian itu, lalu menyerahkan kepada Yudhistira sambil berkata, "Raja yang kami muliakan, permata ini cocok sekali untuk disuntingkan pada mahkotamu." Demikianlah perang Bharatayuda di medan Kurukshetra berakhir.